Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi kedua mengenai bab strategi operasional untuk mencapai keunggulan bersaing. Perkenalkan, nama saya Nova Artika Dewi, NPM 108, dan rekan saya Kristina Cindy Natalia, NPM 051, serta Nabila Aldama, NPM 097. Baik, presentasi yang pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya Nabila Aldama. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, presentasi akan saya mulai. Yang pertama yaitu pengertian daya saing dan produktivitas organisasi. Perusahaan harus bersifat kompetitif agar dapat menjual barang dan jasanya di pasar. Daya saing merupakan faktor penting dalam menentukan apakah perusahaan untung, hampir tidak mendapatkan keuntungan, atau gagal. Daya saing adalah konsep perbandingan kemampuan dan kinerja perusahaan, subsektor, atau negara untuk menjual dan memasok barang dan atau jasa yang diberikan dalam pasar. Sedangkan produktivitas adalah indeks yang mengukur output barang atau jasa dibandingkan dengan input, tenaga kerja, bahan baku, energi, dan sumber daya lainnya yang digunakan untuk memproduksi output. Selanjutnya yaitu produktivitas bagi organisasi dan negara. Menurut Vincent, diterjemahkan oleh Sukoco dalam bukunya Total Productivity Management, mengukur produktivitas terhadap organisasi bisnis menawarkan beberapa keuntungan, yaitu yang pertama, perusahaan tersebut bisa menilai efisiensi konversi sumber daya untuk meningkatkan produktivitas melalui penggunaan sumber daya ini secara efisien. Yang kedua, dalam sebuah nilai produktivitas yang dihasilkan dari pengukuran dapat menjadi informasi yang berguna untuk merencanakan profitabilitas perusahaan tersebut. Yang ketiga, sasaran non-ekonomi dan ekonomi perusahaan dapat ditata ulang dengan menetapkan prioritas produktivitas tertentu. Yang keempat yaitu perencanaan untuk sasaran produktivitas masa depan dapat diubah lagi berdasarkan informasi tentang pengukuran nilai produktivitas saat ini. Yang kelima yaitu perencanaan dalam sumber daya menjadi lebih efektif dan efisien dengan mengukur produktivitas baik dalam perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keenam, perundingan bersama dapat dilakukan secara kolektif dan nasional jika ukuran produktivitas tersedia. Yang ketujuh, mengukur produktivitas bisnis adalah informasi yang berguna untuk membandingkan tingkat produktivitas organisasi bisnis di industri serupa dan untuk informasi tentang produktivitas industri di sebuah tingkat global dan nasional. Yang kedelapan yaitu mengukur produktivitas memberikan informasi yang berguna untuk mengevaluasi pengembangan dan efektivitas perbaikan berkelanjutan di perusahaan. Yang kesembilan, mengukur terhadap produktivitas mengarah pada langkah-langkah kompetitif dalam bentuk upaya untuk terus meningkatkan produktivitas. Dan yang terakhir yaitu pengukuran terhadap produktivitas berkelanjutan memberikan informasi yang berguna untuk menentukan dan mengevaluasi tren dalam evolusi produktivitas perusahaan dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya yaitu alasan rendahnya produktivitas. Banyak hal yang menghambat produktivitas di tempat kerja, seperti yang pertama, kondisi tubuh tidak sehat atau sakit, yang kedua, pekerjaan yang tidak disukai, yang ketiga, karir yang menghambat, yang keempat, lingkungan kerja tidak menyenangkan, dan yang terakhir yaitu pergantian kepemimpinan atau kepemilikan. Yang selanjutnya yaitu adalah cara untuk meningkatkan produktivitas. Perusahaan atau departemen dapat mengambil sejumlah tahap penting dalam rangka meningkatkan produktivitas. Yang pertama yaitu mengembangkan ukuran produktivitas untuk seluruh operasi. Pengukuran adalah tahap pertama dalam mengelola dan mengendalikan operasi. Yang kedua yaitu melihat sistem secara keseluruhan agar dapat memutuskan operasi mana yang paling penting. Yang ketiga yaitu mengembangkan metode untuk mencapai peningkatan produktivitas, seperti meminta ide dari tenaga kerja, pelajari bagaimana perusahaan lain meningkatkan produktivitas, dan menelaah kembali cara kerja yang dilakukan. Yang keempat, menentukan sasaran perbaikan yang layak. Yang kelima, menjelaskan bahwa pihak manajemen mendukung dan mendorong peningkatan produktivitas. Pertimbangkan insentif untuk menghargai kontribusi tenaga kerja. Yang keenam, yaitu mengukur perbaikan dan mengumumkannya. Selanjutnya yaitu strategi operasi. Strategi adalah rencana untuk mencapai sasaran organisasi. Pentingnya strategi perlu ditekankan. Strategi organisasi memiliki dampak besar terhadap apa-apa yang dilakukan organisasi dan bagaimana cara melakukannya. Strategi dapat berjangka panjang, menengah, atau pendek. Agar efektif, strategi harus didesain untuk membantu misi organisasi dan sasaran organisasi. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Nova Artika Dewi. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Nabila Aldama. Langsung saja, manfaat strategi untuk daya saing. Daya saing ditentukan oleh keunggulan bersaing suatu perusahaan dan sangat bergantung pada tingkat sumber daya
relatif yang dimilikinya atau bisa kita sebut sebagai keunggulan kompetitif. Pentingnya daya saing karena 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, mendorong produktivitas dan meningkatkan kemampuan mandiri. Yang kedua, dapat meningkatkan kapasitas ekonomi baik dalam konteks regional ekonomi maupun kuantitas pelaku ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. Yang ketiga, kepercayaan bahwa mekanisme pasar lebih menciptakan efisiensi. Keunggulan bersaing. Kelemahan dan kekuatan para pesaing juga mempengaruhi kepuasan konsumen dan merupakan peluang untuk memperoleh keunggulan bersaing. Menganalisis konsumen dan pesaing merupakan hal yang sangat penting. Pesaing yang spesifik menimbulkan dampak baik ataupun buruk dalam rangka memenuhi keinginan kelompok konsumen yang spesifik atau segmen pasar. Mengetahui kesenjangan antara keinginan pembeli dengan tawaran yang diberikan para pesaing merupakan peluang untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Rancangan produk barang dan jasa. Rancangan produk adalah kegiatan awal dari suatu rangkaian kegiatan dalam proses pembuatan produk. Dalam tahapan perencanaan tersebut dibuat keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi kegiatan lain yang menyusulnya. Sebelum sebuah produk dibuat, maka produk tersebut haruslah dirancang terlebih dahulu. Proses rancangan sangat mempengaruhi produk sedikitnya dalam 3 hal yang sangat penting, yaitu yang pertama, biaya pembuatan produk, yang kedua, kualitas produk, yang ketiga, penyelesaian produk mulai dari diterimanya kebutuhan akan suatu produk sampai produk dapat dipasarkan. Ada beberapa rancangan produk sebagai berikut. Yang pertama, daur hidup produk. Daur hidup produk adalah perjalanan penjualan dari suatu produk dalam masa hidupnya. Siklus hidup produk merupakan suatu konsep penting yang memberikan pemahaman tentang dinamika kompetitif suatu produk. Yang kedua, rancangan yang kokoh. Rancangan yang kokoh adalah rancangan yang dibuat semenarik mungkin dengan tingkat kegunaan yang besar agar dapat mempertahankan produk tersebut. Yang ketiga, rancangan dibantu komputer. Rancangan ini menggunakan perancangan dengan bantuan komputer. Kemampuan sistem CAD ini adalah pembuatan grafik, sketsa, diagram, digitasi, peta, dan gambar rancangan, pemberian anotasi, pembuatan gambar, perspektif, dan permodelan gambar 2 dan 3 dimensi, dan beberapa analisa spasial. Yang keempat, rancangan modular. Rancangan modular adalah bagian atau komponen suatu produk yang dibagi menjadi modul yang mudah diganti atau ditukar. Gagasan pokok rancangan modular adalah untuk mengembangkan serangkaian komponen produk dasar yang dapat dirakit menjadi sejumlah produk besar yang berbeda-beda. Rancangan jasa adalah rancangan yang bukan sesuatu dapat digenggam dalam satu tangan dan merupakan barang yang tidak tahan lama serta tidak bisa disimpan. Jasa yang tidak dinikmati hari ini tidak dapat disimpan sebagai persediaan dan ditambahkan pada jasa yang dinikmati besok. Dalam jasa pelayanan yang diberikan merupakan produknya, sedangkan perancangan jasa melibatkan sumber daya fisik, barang yang dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen. Pelayanan secara jelas, pelayanan secara lengkap. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rancangan jasa, yaitu yang pertama, layanan atau jasa yang merupakan sebuah aksi. Yang kedua, sistem penghasil jasa seperti fasibilitas, proses, dan keahlian. Yang ketiga, banyak layanan yang hadir bersama dengan produk. Peran strategi operasi. Strategi operasi harus menghasilkan suatu pola pengambilan yang konsisten dalam operasi dan memberikan suatu keunggulan bersaing bagi perusahaan. Menurut Hayes dan Walbrecht, mendefinisikan strategi operasi sebagai suatu pola yang konsisten dalam pengambilan keputusan. Strategi operasi adalah strategi untuk fungsi operasi yang dihubungkan dengan strategi bisnis dan strategi fungsional lainnya, mengaruh pada suatu bentuk yang konsisten bagi pembuatan keputusan dan keunggulan kompetitif perusahaan. Untuk menetapkan strategi operasi dalam rangka mencapai keunggulan yang tepat, maka biasanya ada 3 langkah utama yang dilakukan perusahaan, yaitu yang pertama, analisis lingkungan, yang kedua, menetapkan misi perusahaan, yang ketiga, membentuk strategi. Selanjutnya, perumusan strategi operasi meliputi misi, visi, core kompetensi, keunggulan bersaing dari produk dan
Positioning. Perumusan visi dan misi. Visi adalah pandangan jauh ke depan kemana perusahaan tersebut akan dibawa atau gambaran apa yang diinginkan oleh perusahaan. Visi perusahaan akan menunjukkan suatu kondisi ideal tentang masa depan yang realistis, dapat dipercaya, meyakinkan, serta mengandung daya tarik. Sedangkan misi adalah tindakan yang akan dilakukan untuk mewujudkan atau merealisasikan apa yang menjadi visi dari perusahaan. Misi berfungsi sebagai landasan kerja yang harus diikuti dan didukung oleh personil perusahaan. Tetapkan bertujuan untuk mencerminkan sesuatu yang akan dicapai perusahaan, memiliki orientasi pada masa depan perusahaan, menimbulkan komitmen tinggi dari seluruh jajaran dan lingkungan perusahaan, menentukan arah dan fokus strategi perusahaan yang jelas, menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi perusahaan. Dalam penetapan visi perusahaan harus memenuhi persyaratan. Sedangkan misi usaha sangat membantu dalam mengembangkan perusahaan, di antaranya yang pertama memberikan arah usaha, yang kedua memfokuskan langkah yang akan diambil, yang ketiga objektif, target, dan program perusahaan dirancang berdasarkan misi yang sudah dibentuk, yang keempat membimbing aksi dalam berbagai tingkat, yang kelima membantu mencegah karyawan agar tidak salah melangkah. Kompetensi. Core kompetensi adalah keunggulan yang dimiliki suatu perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya, di mana keunggulan inilah yang membuat produk perusahaan tersebut lebih bernilai. Hal ini menjadi suatu persyaratan penting bagi perusahaan yang ingin menciptakan nilai dan memenangkan persaingan di pasar. Terdapat 3 pengujian untuk identifikasi core kompetensi. Yang pertama, menyediakan akses terhadap berbagai pasar yang luas dan potensial. Yang kedua, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap benefit produk bagi pelanggan. Yang ketiga, sulit dikopi atau digital atau diikuti oleh kompetitor. Selanjutnya, positioning. Positioning adalah suatu tindakan atau langkah dari produsen untuk mendesain citra perusahaan dan penawaran nilai di mana konsumen di dalam suatu segmen tertentu mengerti dan menghargai apa yang dilakukan suatu segmen tertentu. Positioning orientasi pada pikiran atau persepsi konsumen. Jadi, positioning adalah usaha untuk menemukan suatu celah di benak konsumen agar konsumen mempunyai image yang khusus terhadap produk atau merek. Selanjutnya ada keunggulan bersaing produk. Keunggulan bersaing menurut Heiser dan Render adalah penciptaan keunggulan yang unik atas pesaing lain. Keunggulan bersaing meliputi yang pertama bersaing pada perbedaan, bersaing pada biaya, dan yang ketiga bersaing pada respon. Keunggulan bersaing melalui diferensiasi keunikan dapat melampaui atribut, karakteristik secara fisik dan jasa yang meliputi segala sesuatu yang berdampak pada perspektif pelanggan yang berharga kepemimpinan biaya, seperti yang pertama nilai maksimum seperti yang dirasa oleh pelanggan. Yang kedua, tidak menyeratkan nilai atau mutu rendah. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Kristina Siri Natalia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya yaitu membandingkan strategi organisasi dan strategi operasi. Strategi organisasi menyajikan seluruh arah organisasi. Ruang lingkup strategi organisasi sangat luas, yaitu meliputi seluruh organisasi. Sementara strategi operasi, operation strategi, ruang lingkupnya lebih sempit, terutama yang berkaitan dengan aspek operasi organisasi. Strategi operasi berhubungan dengan produk, proses, biaya, metode, sumber operasi, waktu tunggu, lead time, dan penjadwalan. Agar strategi operasi benar-benar efektif, maka kita perlu mengujinya dengan strategi organisasi, yakni kedua strategi tersebut harus dirumuskan sendiri-sendiri. Ada baiknya perumusan strategi organisasi harus mempertimbangkan realitas, kekuatan, serta kelemahan operasi, memanfaatkan kekuatan dan menghadapi kelemahan. Demikian juga dengan strategi operasi harus konsisten dengan seluruh strategi organisasi, serta dengan unit fungsional lainnya dari organisasi. Selanjutnya yaitu strategi berbasis waktu. Strategi berbasis waktu, time-based strategi, lebih berfokus pada pengurangan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan berbagai aktivitas. Contohnya, mengembangkan produk atau jasa baru, merespon perubahan permintaan pelanggan, memasarkan produk atau jasa baru, mengirimkan produk ataupun menjalankan jasa. Dengan begitu, organisasi berusaha untuk memperbaiki jasa pelanggan,
serta mencapai keunggulan kompetitif atas kompetitornya yang mengambil lebih banyak waktu untuk menyelesaikan tugas yang relatif sama. Strategi berbasis waktu lebih berfokus pada pengurangan waktu yang diperlukan agar bisa melakukan berbagai aktivitas dalam proses. Alasannya ialah bahwa dengan mengurangi waktu pada umumnya, biaya akan menjadi lebih rendah, mutu cenderung lebih tinggi, produktivitas menjadi lebih tinggi, inovasi produk muncul di pasar dengan cepat, serta layanan pelanggan dapat ditingkatkan. Selanjutnya yaitu tentang strategi pengenalan dan pengembangan produk baru. Strategi pengenalan produk ditunjukkan untuk membangun kesadaran konsumen akan produk secara luas dan mendorong konsumen untuk mencobanya. Strategi yang umum pada tahap perkenalan produk adalah mengkombinasi penetapan harga dan kegiatan promosi. Strategi pengembangan produk adalah strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk, memperbaiki produk lama, atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk. Materi selanjutnya yaitu tentang keputusan strategi dalam operasi produk atau jasa, proses dan teknologi, kapasitas dan fasilitas, sumber daya manusia, kualitas dan sistem operasi. Yang pertama yaitu operasi produk atau jasa. Perencanaan barang dan jasa menetapkan sebagian besar proses transformasi yang akan dilakukan. Keputusan biaya, kualitas, dan sumber manusia bergantung pada keputusan perancangan. Yang kedua, proses dan teknologi. Keputusan proses yang diambil membuat manajemen mengambil komitmen dalam hal pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang berperan penting dalam proses pembuatan produk dan jasa. Yang ketiga, kapasitas dan fasilitas. Keputusan proses yang diambil membuat manajemen mengambil komitmen dalam hal teknologi, kualitas, penggunaan sumber daya manusia, dan pemeliharaan yang spesifik. Komitmen, pengeluaran, dan modal ini akan menentukan struktur biaya dasar suatu perusahaan. Selanjutnya yang keempat yaitu sumber daya manusia. Manusia merupakan bagian yang integral dan mahal dari keseluruhan rancang sistem. Karenanya, kualitas lingkungan kerja diberikan bakat dan keahlian yang dibutuhkan dan upah yang harus ditentukan dengan jelas. Kualitas, ekspektasi pelanggan terhadap kualitas harus ditetapkan. Peraturan dan prosedur dibakukan untuk mengidentifikasi serta mencapai standar kualitas tersebut. Yang keenam, sistem operasi. Keputusan strategis dalam sistem operasi adalah berfungsi memberikan keseluruhan pengarahan atau dorongan bagi pengambilan keputusan agar searah dengan tujuan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.